Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Fadil. Saya dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 dengan NIM 241259201040. Di sini saya ingin menjelaskan atau mungkin mempresentasikan hasil dari codingan untuk memenuhi tugas UAS akhir semester mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan dosen mata pengampu Pak Hermanto. Baiklah, langsung saja ke codingannya. Di sini di file saya ada 3 file, index.html, katalog HTML, juga style CSS. Sebelum saya bahas codingannya, kita bakal masuk ke tampilan awalnya. Inilah tampilan awal dari codingan atau mungkin tugas yang saya buat. Saya temanya di sini semacam toko online atau mungkin toko pakaian. Nah, saya akan bahas dari atas. Di atas ini menggunakan header. Headernya dengan warna hitam keabu-abuan. Di sini ada logo, di sini juga ada teks. Di sini ada layout 3 kolom. Yang pertama menu, yang kedua konten, yang ketiga iklan atau aside. Dan di bawahnya juga ada footer. Nah, di sini adalah tampilan awal untuk codingan tugas yang saya buat. Nah, di sini apa saja yang bisa dilakukan? Di sini di bagian menu. Bagian menu ada empat menu, yaitu beranda, katalog produk, itu adalah halaman selanjutnya, tapi nanti saya bahas, keunggulan, dan juga kontak. Nah, di bagian kontennya berisikan produk yang saya buat atau mungkin gambar, mungkin misalnya di sini hanya contoh, saya belum punya toko, di sini hanya contoh website yang saya buat. Di sini ada gambar, di sini ada sepatu, di sini juga ada jaket. Nah, di bagian sectionnya juga, itu di bagian konten, maksud saya di bagian kontennya ini juga ada keunggulan atau mungkin testimoni untuk orang setelah yang telah menggunakan barang saya. Di konten juga ada pesan sekarang. Pesan sekarang ini mengarahkan ke katalog produk. Nah, di bagian iklan aside, di sini juga sama. Di sini ada lihat katalog, dia bakal mengarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu katalog produk. Di bagian bawah, footer berisikan tentang informasi saya, kontak atau dan juga media sosial. Di bawah ini juga bisa tekan WhatsApp, siapa tahu ada orang yang ingin menanyakan ukuran atau mungkin apapun itu, bisa melalui kontak saya. Di sini juga ada Instagram. Di sini langsung bakal memindahkan dari website sebelumnya ke Instagram saya. Di sini juga ada Shopee. Di sini juga sama seperti hal tadi, dia akan memindahkan dari website sebelumnya ke arah Shopee. Di sini karena belum login maka tampil seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nah, di bawah juga ada email. Mungkin buat orang-orang yang mengunjungi website saya ingin meng-email untuk sebagai konfirmasi, mungkin kerjasama, bisa melalui email. Di sini juga di bagian footer saya menambahkan fitur juga beranda. Fitur ini sebagai semisal nih saya membuat websitenya itu banyak produk, dan pasti dari orang yang mengunjungi pelanggan atau mungkin pengunjung yang mengunjungi website saya, kalau dia nge-scroll ke bawah yang bisa dibilang mau scroll lagi ke atas itu lama, jadi dia tinggal memencet ini beranda atau mungkin katalog produk untuk melihat produk lainnya. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya. Sama seperti tadi, saya membagi dengan header dengan panjang 100, layout 3 kolom, menu, konten juga ikan aside. Di bawahnya saya membagi dengan footer dengan ukuran 160 width. Sini juga sama seperti tadi, berisikan kontak dan media sosial saya atau mungkin halaman-halaman lain seperti tadi yang saya udah jelaskan. Nah, di bagian halaman selanjutnya atau mungkin katalog produk, di sini kita bisa memesan barang dengan cara mengklik pesan sekarang. Nah, sebelum saya jelasin itu, jikalau kita perhatikan, setiap saya memindahkan kursor dari produk lain ke lainnya, ada semacam animasi terangkat sedikit. Itu saya menggunakan efek hover. Di sini juga kalau kita mengarahkan ke pesan sekarang yang awalnya biru muda, kalau kita mengarahkannya bakal hilang terus sesuai dengan template belakangnya yaitu putih. Di sini juga kalau kita perhatikan di bagian menu, kalau kita mengarah kursornya ke arah beranda, katalog produk, keunggulan atau kontak, dia bakal berubah. Yang awalnya warna sesuai latar belakang keabu-abuan
Jikalau kita mengkliknya bakalan jadi kuning dengan teksnya berwarna hitam, keabu-abuan. Nah, ini adalah tampilan dari website saya. Kurang lebih seperti ini. Sekarang lanjut ke dalam codingannya. Di dalam index HTML, di doc type HTML ini sebagai awalan bahwasanya website atau mungkin browser yang kita gunakan itu versi terbaru dari HTML. Nah, HTML lalang ini maksudnya yaitu bahwasanya website ini menggunakan bahasa Indonesia. Bagian meta charset dan juga meta name field for content ini sebagai pertama dia supaya kita bisa menggunakan simbol-simbol yang agar simbol itu tidak rusak. Yang kedua, agar semua tampilan di HP, di di tablet, di laptop juga di PC itu tuh berbeda sesuai dengan apa yang digunakan website. Contohnya sekarang menggunakan HP seperti ini, menggunakan tablet seperti ini, menggunakan laptop seperti ini, dia akan berubah sesuai ukuran dari yang digunakan oleh pengunjung website saya. Nah, di bagian ini link rel dan juga link href ini sebagai menghubungkan font yang saya gunakan. Misalnya saya menggunakan font Poppins, jadi saya tidak perlu dapat lagi membuat kode ulang lagi. Jadi saya menggunakan link href ini agar mempermudah dan juga membuat menarik dari teks yang saya gunakan agar lebih jelas dan juga nyaman. Nah, di sini ada header. Bagian header ini saya gunakan header class yang berisikan ini nih yang di atas tadi, ada logo, ada warna hitam pekat dan juga teks streetwear and casual athletic. Nah, di sini ada menu. Di bagian menu ini saya menggunakan navigasi kelas. Di sini menggunakan UL dan LI. Di sini ada seperti yang bilang tadi ada 4 ada 4 menu: beranda, katalog produk, keunggulan dan juga kontak. Di sini juga ada di sini konten dan section utama. Section utama ini artinya di sini di bagian ini saya menggunakan isi dari konten pertama saya, apa yang ditampilkan awalannya. Nah, tampil saya diri dengan Sirwil menghadirkan. Di sini ada katalog HTML. Katalog HTML ini kalau kita pesan sekarang mengarahkan ke katalog produk. Di sini juga ada gambar hoodie. Nah, di sini bagian ke produk. Nah, di bagian produk ini 2 produk yang saya tampilkan sebagai awalan tampilan website saya. Ada jaket, ada sepatu. Nah, di selanjutnya di testimoni. Di bagian testimoni ini saya menggunakan section class. Bagian testimoni ini sebagai lihat ulasan bahwasanya ada orang yang membeli produk saya dan mereka mungkin ada memberi saran, kritik dan sebagainya untuk saya sebagai selaku pengusaha. Di sini ada iklan atau aside. Saya menggunakan aside class dengan promo spesial, div class, H4, PA, HF katalog ini sama seperti tadi. Kalau kita mengeklik lihat katalog bakalan lanjut ke halaman selanjutnya yaitu katalog produk. Nah, di sini adalah ada footer. Footer ini adalah pembagi batas agar dari 3 layout ini terbagi dengan footer, jadi bawahnya ada pembatas dan juga sebagai estetiknya. Di situ juga berisi kontak dan media sosial, foto saya dan lain-lain. Selanjutnya ke katalog produk. Nah, katalog produk ini saya sama menggunakan seperti tadi, doc tipe HTML. Artinya ini menggunakan website atau mungkin HTML terbaru, versi terbaru. HTML ini adalah untuk bahwasanya website ini menggunakan Indonesia. Sama seperti tadi, ini dari sini sampai sini. Di sini ada headernya sama seperti halaman sebelumnya, yaitu menjelaskan menampilkan bahwasanya pembagi batas dari layout 3 kolom, yaitu berisi logo, warna latar belakang yang hitam keabu-abuan dan juga teks streetwear dan casual athletic. Sekarang di sini ada menu navigasi. Di sini ada 4 menu juga sama seperti tadi.
Sini ada konten area itu berisikan produk. Kalau tidak salah ada produk list, ada produk kalian itu gambar-gambar dari produk yang saya buat, dan juga ada harga yang saya cantumkan. Di sini ada aset kelas, yaitu bagian kanan layout ketiga ini. Di sini saya menggunakan ke arah ke Shopee. Jadi kalau misalnya orang yang ingin membeli Shopee bisa lewat sini. Di sini itu bagian akunnya site. Foto kelasnya itu bagian bawahnya ini sama seperti halaman sebelumnya. Hanya saja saya bikin sedikit karena di sini saya mikirnya tidak terlalu bikin banyak, agar sedikit berbeda dari teman sebelumnya. Itu berisikan foto saya, kontak dan media sosial saya, dan juga halaman lainnya. Selanjutnya restyle CSS. Di style CSS ini awalnya bagian ini disebut CSS reset. Jadi setiap browser itu punya margin dan padding. Jadi bawaannya beda-beda untuk elemen HTML. Dan semuanya saya set menjadi 0. Border box juga saya perhitungkan agar lebar elemennya sudah termasuk padding dan bordernya. Jadi lebih mudah diatur. Untuk bagian ini nih. Selanjutnya bagian bawah bar. Bagian body, dari body hingga line height. Ini itu pengaturan global untuk seluruh halaman. Font utama Poppins, warna latar krem terang, warna teks hitam pekat, dan jarak antar baris 1/6. Supaya saya buat 1/6 itu agar lebih nyaman dibaca dan tidak terlalu rapat. Di bagian ini, untuk semua link yang saya hilangkan garis bawahnya itu saya samakan dengan teks sekitarnya. Untuk gambar saya batasi maksimal 100 dari ini sini maksimal 100, supaya gambarnya tidak pernah kayak rusak atau mungkin teracak secara otomatis. Sekarang bagian header, dari header sampai sini saya beri warna hitam pekat sebagai latar display flag-nya, pakai supaya logonya di bagian kiri dan tagline kanan bisa sejajar dengan horizontal. Justify content, space between membuat jarak keduanya otomatis terdorong ke ujung kiri dan ke ujung kanan. Dan align items center membuatnya keduanya jadi sejajar secara vertikal di tengah. Sekarang bagian layout 3 kolom. Bagian layout 3 kolom ini bagian paling penting karena di sini tempat saya membuat layout 3 kolomnya. Dengan display flag. Display flag ini agar apa ya, kalau tidak salah itu display flag. Display flag ini membuat 3 elemennya, jadi kayak semacam menu, terus konten area dan juga icon asset itu lebih rapih. Jadi dia tersusun secara sejajar. Nah, di bagian mana tadi? Di bagian horizontal. Mana horizontal? Di sini ada horizontalnya juga. Horizontal flag warp. Mana horizontalnya? Saya lupa. Horizontal. Kayaknya horizontal flag warp ya, flag warp. Saya tambahkan supaya kalau layarnya terlalu sempit, kolom-kolom ini bisa turun ke bawah, bukan malah terpotong seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia menyesuaikan dengan device, maksudnya HP lah, atau mungkin yang menggunakan HP, laptop, tablet dan lain-lain. Di bagian menu
layout 3 kolom ini ini ada bagian menu, di sini ada bagian konten areanya, di sini bagian iklan site. Saya menggunakan iklan site, saya menggunakan putih latar belakangnya, terus dengan tulisan kuning, teks kuning. Sekarang masuk ke area section. Di bagian menu section ini, di bagian hero section, section ini saya buat menjadi 2 bagian. Nah, ya 2 bagian. Yang pertama menggunakan flagbox lagi, sama seperti tadi menggunakan flagbox. Nah, bagian di teks kiri dan gambar kanan, keduanya sama-sama fleksibel, mengikuti ruangan tersedia dengan lebar dasar 300 pixel dan juga 260 pixel. Nah, align itemnya saya bikin center agar dia membuat tengahnya sejajar di tengah. Jadi rapi mereka jadinya di bagian hero sectionnya itu. Nah, sekarang tombol CTA atau mungkin tombol call to action. Di sini kelas khusus untuk tombol to action. Saya kan menggunakan tombol nih, tombol yang saya bilang nih gini nih. Semacam ada animasi juga mengarahkan ke halaman selanjutnya. Saya menggunakan tombol call to action. Nah, contohnya nih, jika saya mengarahkan ke pesan sekarang, warnanya bakal sesuai dengan latar belakangnya, yaitu putih. Di situ saya membuat call to action-nya. Jadi ada 3 warna yang saya buat. Di situ ada hitam keabu-abuan, biru, dan juga kuning. Jadi saat dia diarahkan menggunakan kursor, ini bakal seperti hidup. Itu saya menggunakan call to action. Sekarang bagian produk, section product card. Saya beri bayangan tipis kondisi agar itu terlihat seperti macam bayang-bayangan gitu, seperti mana ya, bayang-bayang gitu sepertinya jadinya. Di sini bagian produk card, itu produk yang saya buat tadi. Ada dari ininya, dari harganya di sini. Warna harganya, terus dari ukuran teksnya, dan juga sejajar dan di mana peletakannya di sini saya buat. Bagian section testimoni itu di bagian sini. Sama seperti yang sudah tadi, teksnya saya bikin warna hitam keabu-abuan, biru untuk bagian pelanggan orang siapa saja yang telah menggunakan, dan juga putih sebagai teks backgroundnya. Di sini footernya, bagian footer di sini saya menggunakan warna hitam dan juga warna putih bagian teks saya di bagian sini, hitam di bagian latar belakangnya, dan juga kuning di area kontak media sosial dan juga step animasi yang saya tekan. Di situ bagian tombol CTA juga tadi. Nah, di bagian responsif ini artinya bagian baris agar gimana ya? Bentar, responsif ini bagian terakhir di bagian style CSS. Nah, yaitu ada media query, aturan khusus yang hanya berlaku kalau lebar layar 900 pixel ke bawah, misalnya di HP atau mungkin di tablet. Saat itu terjadi layout 3 kolom yang terjadinya sejajar horizontal yang sejajar horizontal maksudnya, saya ubah jadi bertumbuk ke bawah
dan menunya saya ubah jadi horizontal yang bisa scroll ke samping supaya website tetap nyaman diakses di semua layar, meskipun tablet, handphone, atau mungkin apapun itu, intinya bakal lebih 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 tidak teracak gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu yang saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.